Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di mata kuliah Idarah Tadrib wa Masadir Ta'allum Al-Arabiyah yang akan dipresentasikan oleh kelompok 9 yang beranggotakan Abda Haki Sahana dan Safira Miftah Nur Hidayah yang bertemakan fungsi organisasi sumber belajar, pelayanan media, dan pengembangan sistem instruksional. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, ialah fungsi organisasi sumber belajar. Nah, pada fungsi organisasi sumber belajar ini terdapat pengertian sumber belajar. Menurut Association of Educational Communication Technology atau yang biasa disingkat dengan AECT, mendefinisikan bahwa sumber belajar sebagai semua sumber, baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa. Sumber dan bahan belajar adalah yang dapat digunakan secara tepat jika bahan tersebut didasarkan pada atau berasal dari belajar seseorang. Oleh karena itu, sumber adalah bahan atau bahan untuk menambah pengetahuan, termasuk yang baru bagi siswa. Selanjutnya ialah pengertian pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar merupakan suatu tempat pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber belajar dengan tujuan membantu atau memberikan fasilitas belajar manusia. Selanjutnya ialah tujuan pusat sumber belajar. Pada tujuan pusat sumber belajar ini terbagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama ialah tujuan umum, yaitu pusat sumber belajar lebih efektif dan efisiensi kegiatan proses pendidikan dan pembelajaran melalui pengembangan sistem pendidikan. Tujuan yang kedua yaitu tujuan khusus. Yang pertama ialah menyediakan berbagai macam pilihan komunikasi untuk menunjang kegiatan kelas tradisional. Yang kedua, mendorong penggunaan cara-cara belajar baru yang paling cocok untuk mencapai tujuan program akademis dan kewajiban-kewajiban institusional lainnya. Yang ketiga, memberikan pelayanan dalam perencanaan, produksi, operasional, dan tindakan lanjutan untuk pengembangan sistem instruksional. Yang keempat, melaksanakan latihan untuk para tenaga pengajar mengenai pengembangan sistem instruksional dan integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, memajukan usaha penelitian yang perlu tentang penggunaan media pendidikan. Yang keenam, menyebarkan informasi yang akan membantu memajukan penggunaan berbagai macam sumber belajar dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh, menyediakan pelayanan produksi bahan pengajaran. Yang kedelapan, memberikan konsultasi untuk modifikasi dan desain fasilitas sumber belajar. Yang kesembilan, membantu mengembangkan standar penggunaan sumber-sumber belajar. Yang kesepuluh, menyediakan pelayanan pemeliharaan atas berbagai macam peralatan. Nah, memasuki materi selanjutnya ialah fungsi dan kegiatan sumber belajar. Fungsi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah fungsi pengembangan sistem instruksional. Nah, fungsi pengembangan sistem instruksional ini menolong jurusan atau departemen dan staf tenaga pengajar secara individual di dalam membuat rancangan atau desain dan pemilihan option untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar dan mengajar.
Fungsi ini meliputi kegiatan-kegiatan yang diantaranya ialah perencanaan kurikulum, identifikasi pilihan program instruksional, seleksi peralatan dan bahan, perkiraan biaya, penataran tentang pengembangan sistem instruksional bagi staf pengajar, perencanaan program, prosedur evaluasi, dan revisi program. Selanjutnya fungsi kedua yaitu fungsi pelayanan media. Nah, fungsi pelayanan media ini berhubungan dengan pembuatan rencana program media dan pelayanan pendukung yang dibutuhkan oleh staf pengajar dan pelajar, meliputi sistem penggunaan media untuk kelompok besar, sistem penggunaan media untuk kelompok kecil, fasilitas dan program belajar sendiri, pelayanan perpustakaan media atau pengajaran, pelayanan pemeliharaan dan penyampaian, dan pelayanan pembelian bahan-bahan dan peralatan. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi produksi. Pada fungsi produksi ini berhubungan dengan penyediaan materi atau bahan instruksional yang tidak dapat diperoleh melalui sumber komersial. Pada fungsi ini meliputi penyiapan karya seni asli atau original artwork untuk tujuan instruksional, produksi transparansi untuk OHP, produksi fotografi atau slide, film strip, dan lain-lain, pelayanan produksi fotografi, pemrograman, pengeditan, dan reproduksi rekaman pita suara, pemrograman, pemeliharaan, dan pengembangan sistem televisi di kampus. Nah, fungsi yang terakhir ialah fungsi administratif. Fungsi administratif berhubungan dengan cara-cara bagaimana tujuan dan prioritas program dapat tercapai. Fungsi ini berhubungan dengan semua segi program yang dilaksanakan dan akan melibatkan semua staf dan pemakai di dalam cara-cara yang cocok. Hal ini meliputi berbagai kegiatan sebagai berikut: supervisi personal untuk media, pengembangan koleksi media untuk program pengajaran, pengembangan spesifikasi untuk pendidikan, untuk fasilitas baru, pengembangan sistem penyampaian, pemeliharaan kelangsungan pelayanan produksi bahan pengajaran, penyediaan pelayanan untuk pemeliharaan bahan, peralatan, dan fasilitas. Materi selanjutnya adalah pola organisasi pusat sumber belajar. Pola organisasi pusat sumber belajar pada umumnya dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu pola pertama ialah pola terpisah atau independent and decentralized. Pola kedua ialah pola terpusat atau centralized organization. Pola ketiga ialah kombinasi dari kedua pola tersebut, atau yang biasa disebut dengan pola hybrid. Memasuki pola yang pertama ialah pola terpisah atau independent and decentralized. Pola organisasi terpisah merupakan pola organisasi yang bersifat otonom dalam hal mengelola pusat sumber belajar. Biasanya, pola ini membidangi salah satu bidang atau bagian sumber belajar, artinya bertanggung jawab dalam bidang tersebut. Pelayanan yang diberikan hanya menyangkut bidang sumber belajar yang dibebankan, dan gedung perkantorannya pun terpisah dengan kantor pusat. Hal ini diberikan wewenang untuk mengelola sumber belajar tersebut secara mandiri, akan tetapi dipertanggungjawabkan kepada atasannya atau kantor pusat. Pola kedua yaitu pola terpusat atau centralized organization. Pola ini mencakup semua elemen yang mempengaruhi proses pengelolaan dan pelaksanaan sumber belajar, mulai dari unsur manajemen, sekretariat, dinas lapangan, hingga sarana dan prasarana. Mereka ditempatkan dalam satu gedung, artinya lokasinya tidak terpisah. Oleh karena itu, pengelolaan terkonsentrasi pada satu tempat atau satu gedung.
Pola yang terakhir atau pola ketiga adalah pola kombinasi dari kedua pola tersebut. Dari kedua pola yang tadi, yaitu pola terpusat dan terpisah. Nah, kombinasi dari kedua pola terpusat dan terpisah ini disebut dengan pola hybrid. Nah, pola ini merupakan kombinasi dari pola terpisah dan pola terpusat. Kekurangan dari pola terpusat ialah mungkin gedung pusat sumber belajar yang merupakan kumpulan dari media cetak, peralatan, bahan, dan studio laboratorium, ruang perkantoran, bagian perbaikan atau teknisi adalah suatu bangunan yang relatif besar dan berdiri sendiri. Oleh karenanya, tidak jarang memerlukan lokasi tersendiri yang kadang-kadang terpisah dengan ruang perkuliahan. Adanya jarak ini menimbulkan kesulitan, terutama dalam melayani klien yang volume permintaannya sangat padat dan membutuhkan pelayanan yang cepat. Kesulitan inilah yang hendak diatasi oleh pola hybrid ini. Nah, pola hybrid ini membenarkan sistem kerja pola terpusat, tetapi tidak seluruhnya. Definisi pengembangan sistem instruksional. Istilah pengembangan sistem instruksional dan desain instruksional sering dianggap sama atau setidak-tidaknya tidak dibedakan secara tegas dalam penggunaannya. Meskipun menurut arti katanya ada perbedaan antara desain dan pengembangan, kata desain berarti membuat sketsa atau pola atau outline atau rencana pendahuluan. Sedang mengembangkan berarti membuat tumbuh secara teratur untuk menjadikan sesuatu lebih besar, lebih baik, lebih efektif, dan sebagainya. Menurut Miraso, pengembangan instruksional adalah pengembangan sumber-sumber belajar secara sistematik agar dapat terjadi perubahan perilaku. Sedangkan Brink mengemukakan bahwa desain instruksional adalah keseluruhan proses analisis kebutuhan dan tujuan belajar, serta pengembangan teknik, mengajar, dan materi pengajarannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk di dalamnya adalah pengembangan paket, pembelajaran, kegiatan mengajar, uji coba, revisi, dan kegiatan mengevaluasi hasil belajar. Selanjutnya ada tingkatan pengembangan sistem instruksional. Yang pertama, ada tingkatan sistem. Pengembangan sistem instruksional tingkatan sistem ini dimaksudkan untuk menghasilkan sistem pembelajaran yang besar. Keadaan biasanya berangkat dari nol, yakni tidak adanya sistem tersebut, sampai dengan dihasilkannya suatu sistem. Yang kedua ada tingkatan kelas. Pengembangan sistem instruksional tingkat kelas ini pada hakikatnya adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari pengembangan sistem instruksional tingkatan sistem untuk dilaksanakan dalam tingkatan kelas. Dengan kata lain, pengembangan sistem instruksional tingkatan kelas ini adalah identik dengan penyusunan persiapan mengajar oleh guru untuk satu atau lebih topik. Yang ketiga ada tingkatan produk. Tujuan pengembangan sistem instruksional tingkatan produk ini adalah untuk memproduksi satu atau lebih produk pembelajaran tertentu. Oleh karena itu, kegiatan ini didahului dengan mengkaji masalah-masalah pembelajaran yang ada untuk mengetahui masukan yang diperlukan. Dan yang terakhir ada tingkatan organisasi. Pengembangan sistem instruksional tingkat organisasi ini dimaksudkan tidak hanya untuk meningkatkan pembelajaran, tetapi juga memodifikasi atau mengubah organisasi dan personil suatu lembaga atau organisasi ke situasi yang baru, agar efektivitas dan efisiensi organisasi tersebut meningkat. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan sistem instruksional. Yang pertama ada respon-respon baru, diulang sebagai akibat dari respon tersebut.
Bila respon itu berakibat menyenangkan, peserta didik cenderung untuk mengulang respon tersebut karena ingin memelihara akibat yang menyenangkan. Bila akibat respon itu kurang menyenangkan, peserta didik cenderung mencari jalan yang dapat mengurangi rasa tidak menyenangkan. Peserta didik cenderung mencari jalan yang dapat mengurangi rasa tidak menyenangkan tersebut dengan cara menghindari respon yang sama atau melakukan perilaku lain. Kedua, perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, juga dibawa pengaruh kondisi atau tanda-tanda yang terdapat dalam lingkungan peserta didik. Yang ketiga, perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan pemberian akibat yang menyenangkan agar keterampilan baru itu selalu digunakan. Yang keempat, belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula. Kelima, belajar menggeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar sesuatu yang kompleks seperti pemecahan masalah. Yang keenam, status mental peserta didik untuk menghadapi pelajaran akan memengaruhi perhatian dan ketekunannya selama proses belajar. Yang ketujuh, kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan disertai umpan balik untuk menyelesaikan setiap langkah akan membantu sebagian besar peserta didik. Yang kedelapan, kebutuhan memecah materi belajar yang kompleks menjadi kegiatan-kegiatan kecil akan dapat dikurangi bila materi belajar dapat diwujudkan dalam satu model. Yang kesembilan, keterampilan tingkat tinggi seperti keterampilan memecahkan masalah adalah perilaku kompleks yang terbentuk dari komposisi keterampilan dasar yang lebih sederhana. Yang ke-10, belajar cenderung cepat dan efisien serta menyenangkan bila peserta didik diberi informasi bahwa ia menjadi lebih mampu dalam keterampilan memecahkan masalah. Yang ke-11, perkembangan dan kecepatan belajar peserta didik bervariasi. Ada yang maju dengan cepat, ada yang lebih lambat. Dan yang terakhir, dengan persiapan, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri dan menimbulkan umpan balik bagi dirinya untuk membuat respon yang benar. Nah, setelah kawan-kawan menyimak video presentasi dari kami, maka dapat saya simpulkan materi pada hari ini ialah sumber dan bahan belajar merupakan yang dapat digunakan secara tepat jika bahan tersebut didasarkan pada atau berasal dari belajar seseorang. Oleh karena itu, sumber adalah bahan atau bahan untuk menambah pengetahuan, termasuk yang baru bagi siswa. Adapun istilah pengembangan sistem instruksional atau Instructional System Development dan desain instruksional atau Instructional Design sering dianggap sama atau setidak-tidaknya tidak dibedakan secara tegas dalam penggunaannya, meskipun menurut arti katanya ada perbedaan antara desain dan pengembangan. Nah, kata desain berarti membuat sketsa atau pola atau outline atau rencana pendahuluan. Sedangkan mengembangkan berarti membuat tumbuh secara teratur untuk menjadikan sesuatu lebih besar, lebih baik, lebih efektif, dan sebagainya. Nah, sampai di sini pemaparan materi dari kami. Apabila kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan, bisa kita lanjutkan di sesi pertanyaan dan tanya jawab. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah meluangkan waktunya untuk menonton dan menyimak video presentasi dari kami. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri dan memohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.
Semoga kita semua dan kawan-kawan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.